Halo, sampai ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, free practice dan juga practice hari Jumat sudah selesai digelar tadi malam di Sachsenring, Jerman. Bisa dibilang selama 2 hari tersebut sirkuit ini nampak horor karena banyak sekali yang kecelakaan dan bahkan hingga terjadi red flag. Dan baik Ducati maupun King of Sachsenring tak dapat berbuat banyak di 2 sesi kemarin. Seperti apa? Kita bahas. Ducati, mesin terkuat di bumi ini, nampaknya harus berhati-hati dengan tetangganya, Aprilia. Di mana ketika praktis kemarin Ducati harus rela diasapi oleh Aprilia. Bahkan mayoritas Ducati diasapi oleh motor satelit Aprilia yang dikendarai oleh Miguel Oliveira. Setelah tak lama terdengar di barisan depan, secara mengejutkan dalam sesi praktis kemarin, Oliveira mampu mengacak-acak barisan depan sebelum diambil oleh Vinales dan juga Jorge Martin. Dan Jorge Martin menjadi satu-satunya rider Ducati yang bisa berada di top 3. Itu pun masih ada di bawah Maverick Vinales. Tikungan cepat plus Vinales plus Aprilia memang jadi makanan sempurna bagi kombinasi keduanya. Seperti halnya di Amerika kemarin, Maverick tak tersentuh. Saking kuatnya dalam manuver tikungan, bahkan semua rider Ducati mengakui bahwa manuver tikungan cepat Amerika sulit untuk bisa disaingi dengan motor Ducati. Dan hal itu terjadi lagi di sirkuit Jerman ini. Meskipun ini masih dalam tahap latihan bebas dan latihan resmi. Namun, dengan catatan waktu yang ditorehkan oleh Maverick Vinales, nampaknya Ducati kepayahan untuk bisa menyainginya. Bahkan sang King of the Sachsenring harus crash 2 kali dalam 2 sesi. Dan salah satunya kecelakaan horor seperti yang dulu terjadi di Honda, yang menyebabkan dia patah jari dan memar tulang rusuk. Nah, sebenarnya sebelumnya Marc Marquez tampil dominan di sirkuit ini. Prediksinya sih, jika tak ada crash, maka Marquez akan memiliki peluang yang kuat untuk menjadi juara atau setidaknya podium di sirkuit ini. Nah, sejak jalannya latihan bebas pertama dan latihan resmi, Marquez selalu menjadi nomor 1 dan sulit untuk dikejar. Namun karena kecelakaan hebat, akhirnya dalam sesi latihan mengharuskan Marc Marquez menarik diri untuk medical check-up. Beberapa waktu berselang akhirnya Marquez dinyatakan fit untuk melanjutkan balapan, walaupun dengan diagnosa patah jari dan juga memar tulang rusuk. Dan itu harus menunggu untuk besok bagaimana keadaan update-nya. Namun dia tetap dinyatakan fit untuk melakukan serangkaian tes dan balapan di hari Sabtu. Namun sayangnya medical check-up ini membutuhkan waktu dan hingga dikeluarkannya putusan itu, sesi praktis sudah hampir berakhir dan Marc Marquez tak turun lagi ke arena balap, yang membuat dia tak bisa kembali melakukan putaran untuk mendapatkan waktu terbaik. Hingga di akhir sesi, hasil sementara adalah Vinales menguasai dengan menorehkan waktu tercepat diikuti Martin dan juga Miguel Oliveira. Dalam jalannya latihan, banyak sekali pembalap yang crash. Ada Pedro Acosta, Joan Mir, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Johan Zarco, Remy Gardner, dan Fabio Di Gia hingga menyebabkan red flag karena motornya naik ke pembatas. Fabio Di Gia sempat dikhawatirkan dalam kecelakaannya karena setelah crash Di Gia nampak memegangi tangan kanannya yang seolah memberikan isyarat cedera karena kecelakaannya ada di tikungan pertama setelah speed yang kencang. Namun setelah beberapa waktu akhirnya Di Gia kembali ke pit dan membalap lagi, namun sayangnya hanya bisa mendapatkan posisi terbaik 9 hingga akhir sesi. Namun hal itu jauh lebih baik daripada Marco Bezzecchi yang nampak belum menemukan performa kembali sejak menggunakan motor Ducati seri GP23 ini. Dan di sisi lain ada Pedro Acosta yang nampak sangat bersemangat untuk memberikan yang terbaik, sehingga crash 2 kali. Hal ini adalah untuk bisa mematahkan rekor Marc Marquez menjadi juara termuda. Dengan motivasi itu, membuat semangat ekstra sang rookie untuk bisa tampil habis-habisan dalam GP Jerman ini. Pembalap Ducati lainnya nampak ada di 10 besar. Namun kali ini, sejauh ini, nampaknya ini adalah sirkuit yang tak ramah bagi Ducati. Kecuali Marc Marquez, yang memang ini sirkuit yang selalu dimenanginya. Dan akankah besok bisa membuat perbedaan? Dan ini dia hasil dari free practice kemarin. Di 5 besar ada Maverick Vinales, kemudian diikuti oleh Jorge Martin dan juga Miguel Oliveira. Yang nomor 4 adalah adik Marc Marquez yaitu Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia hanya bisa menempati posisi kelima. 6-10 besar ada Enea Bastianini tepat di belakang Bagnaia. Urutan nomor 7 ada Franco Morbidelli, 8 Pedro Acosta, 9 Fabio Di Gia dan juga nomor 10 adalah Brad Binder.
Sedangkan di 20 besar, di nomor 11 ada Jack Miller, kemudian diikuti oleh Raul Fernandez, Marc Marquez. Meskipun tidak melanjutkan dalam sesi pengambilan waktu terbaik, Marc Marquez masih ada di urutan ke-13. Fabio Quartararo dengan Yamaha-nya tidak bisa berbuat banyak dan tetap ada di nomor 14. Augusto Fernandez ada di nomor 15, Johan Zarco 16, Luca Marini sedikit lebih baik karena bisa ada di nomor 17 karena biasanya Luca Marini ada di nomor 20 sampai 21 dan juga Takaki Nakagami ada di nomor 18, Marco Bezzecchi. Ini adalah Ducati dengan hasil yang paling di belakang karena berada di urutan nomor 19. Kemudian pembalap Superbike Remy Gardner yang menggantikan Alex Rins ada di urutan 20. Steven Bridle, test rider Honda ada di urutan 21 dan Joan Mir, sang rider utama Honda sekarang ada di nomor 22. Honda nampaknya di sini masih sangat kesulitan untuk bisa tampil maksimal di sirkuit Sachsenring. Dan uniknya sob, bisa dibilang waktu MotoGP di urutan-urutan terakhir ini nempel banget sama hasil waktu oleh Moto2. Padahal motor MotoGP sudah kebanyakan aero. Moto2 enggak sama sekali. Atau lebih baik nggak pakai aero aja, biar bisa tampil maksimal. Kalau toh hasilnya sama dengan Moto2. Buat pabrikan-pabrikan yang sedang kesulitan, menurut teman-teman gimana? Coba komen.